Aloha buddies, balik lagi ke podcast Tini Winnie Bites. Jadi bersama aku Fiora, Bersama aku Cynthia Dwi Ginta. Dan aku Desfitri Puspa Permatasari. Kali ini kita akan membahas sebuah podcast dengan judul Battle of Bites, Plant-Based Diet versus Animal-Based Diet. Jadi sekarang aku pengen langsung aja nih, buddies di rumah pasti pada kepo. Sebenarnya apa yang bakal kita bahas hari ini sih? Dimulai dari pengertian dulu dari diet itu sendiri. Menurut kalian berdua nih, Acin dan Bit, diet itu apa sih? Oke, jadi kita dari pengertian diet itu sendiri ya. Jadi diet itu merupakan sebuah langkah untuk memperbaiki kesehatan tubuh, untuk menurunkan berat badan, dan meningkatkan energi dengan cara mengatur jumlah makan dan minuman yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga tidak berlebihan. Oke, setuju banget sama Acin. Jadi diet itu adalah suatu hal yang kita lakukan dengan tujuan kesehatan ataupun menurunkan berat badan, kemudian meningkatkan energi ataupun mengurangi risiko penyakit dengan mengurangi suatu hal seperti makanan. Gitu ya. Oke. Terus diet ini kan juga dibagi jadi dua tuh kan. Ada plant-based diet sama animal-based diet. Kalian berdua bisa jelasin gak sih itu tuh apa sebenarnya? Apa yang membedakan kedua itu gitu? Ya, plant-based diet merupakan bentuk pola makan yang bersumber dari makanan nabati nih, yang terdiri dari beberapa variasi. Yang pertama vegetarian, yaitu semua jenis makanan nabati dengan susu dan telur, dan juga vegan, yang mencakup makanan nabati saja. Ketiga, pescetarian, yaitu diet vegetarian yang mencakup makanan laut. 4, full food plant-based, yaitu mirip dengan vegan tetapi berfokus pada kesehatan dengan lemak yang rendah. Dan yang kelima yaitu flexitarian, yaitu diet vegetarian tetapi diselingi dengan makanan-makanan yang lain. Oke, buddies, setelah kalian tahu tentang plant diets ini, aku bakalan bahas mengenai diet animal-based protein. Jadi, diet ini tuh biasanya dikenal sebagai diet rendah karbohidrat atau diet hewani gitu. Jadi di sini pola makannya berfokus pada konsumsi protein hewani seperti halnya daging-dagingan, ayam ataupun ikan, kemudian telur dan susu. Dan di diet ini juga itu bermanfaat bagi orang-orang yang punya penyakit kesehatan tertentu. Oh gitu ya guys, jadi bisa dilihat perbedaannya. Ada yang satu hewani, satu nabati. Oke, pastinya dari kedua diet ini itu punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing dong. Aku dan buddies di rumah boleh tahu nih, apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing diet ini? Oke nih buddies, jadi untuk kelebihan dari plant-based diet ini sendiri, plant-based diet ini kan merupakan diet yang sangat populer nih. Karena banyak yang berpikir bahwa makanan diet itu mahal nih Vio. Tetapi mereka nggak tahu bahwasanya plant-based diet ini memiliki makanan-makanan yang memang murah dan juga melimpah tersedia. Contohnya itu daun-daunan dan juga buah-buahan, karena memiliki banyak protein yang dapat dinilai sebagai sumber makanan nih, gitu. Oke, kekurangannya sendiri apa sih itu? Nah, kekurangannya ini berdasarkan pengalaman nyata nih, biasanya orang-orang menjalankan diet nabati ini hanya berfokus pada makanan sayur-sayuran saja, tanpa memikirkan kebutuhan tubuh yang lainnya, sehingga tubuh itu kekurangan nutrisi, karena diet itu tidak direncanakan dengan baik. Nutrisi ini dapat berupa kekurangan omega 3, zat besi, kalsium, yang biasanya kita temukan pada makanan hewani. Oke, Yasin. Mungkin sama halnya dengan diet nabati ini tadi, diet hewani ini sendiri juga punya kelebihan dan kekurangannya juga. Seperti yang aku bilang sebelumnya, unggulannya tuh bisa membantu untuk menurunkan berat badan dengan cepat. Kemudian untuk para atlet nih, biasanya bisa meningkatkan massa otot, kemudian meningkatkan performa olahraganya. Selain itu juga, diet ini juga bisa membantu untuk mengontrol gula darah dan menurunkan risiko penyakit-penyakit kayak jantung ataupun risiko kanker gitu. Sementara itu ya, Acin dan Pio, kelemahannya sendiri itu dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti sembelit karena biasanya orang-orang bakalan tidak mengonsumsi makanan yang nabati gitu. Sehingga mereka kekurangan serat dan menyebabkan risiko-risiko kekurangan nutrisi dan menyebabkan risiko penyakit tertentu gitu.
Oke. Pastinya di diet ini tuh udah pernah diterapin oleh salah satu artis kita, yaitu ada Panji Pragiwaksono gitu. Dia menerapkan plant-based diet dan berhasil nurunin 13 kg berat badannya. Sehingga ia mencapai tubuh badan yang dia rasa ideal gitu kan. Nah, menurut kalian tuh tanggapan kalian tuh gimana mendengar hal ini nih? Coba Acin deh yang menjelaskan tentang plant-based diet. Menurut kamu gimana dengan adanya evidence ini? Oke, jadi udah ada contoh yang nyata ya bahwa plant-based diet ini itu sangat efektif untuk menurunkan berat badan. Nah, penelitian menunjukkan itu pola makan dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran itu dapat menurunkan berat badan 2 kali lebih cepat daripada diet biasa nih Vio. Karena dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan mengurangi hormon yang dapat memicu rasa lapar. Tetapi banyak juga yang tidak menerapkan diet ini dengan baik karena banyak yang kurangan nutrisi seperti yang aku katakan tadi Vio. Tetapi selain untuk menurunkan berat badan, itu aku lihat juga ada dari artikel suara.com bahwa ada seorang pria berusia 60 tahun yang pulih dari migrain setelah menjalani diet Tabati. Jadi selain menurunkan berat badan, itu bisa bermanfaat untuk menghilangkan migrain tuh Vio gitu. Terus juga di balik dari dietnya itu sendiri ternyata yang ada juga yang berhasil dan juga ada juga yang gagal nih. Jadi ya Chin dan juga Pit, aku pernah juga baca majalah itu dari detik.com itu ya. Itu mengatakan kalau influencer yang berusia 39 tahun bernama Zana Samsonova itu seorang vegetarian dan dia mengalami kematian akibat kelaparan karena udah ngalamin diet yang ekstrim. Gimana sih tanggapan kalian supaya badis di rumah ini bisa terhindar gitu dari kasus-kasus seperti ini? Oke, ini pastinya udah bukan hal yang tabu ya kalau kita dengar berita-berita yang kayak gini, karena mungkin banyak orang di sana yang pengen banget buat mencapai suatu hal dengan cepat gitu, dengan cara diet-diet yang ekstrim. Mereka tuh berharap mendapatkan sesuatu yang instan, kayak mereka pengen banget berat badan mereka itu turun dengan drastis, dengan cepat gitu kan, dengan melakukan diet-diet yang ekstrim. Untuk itu menurut aku kita perlu juga buat research sebelum itu untuk mengetahui gimana sih kondisi tubuh kita sendiri gitu, dan bagaimana kebutuhan kita untuk melakukan diet itu sehingga nggak terjadi tuh hal-hal yang tidak diinginkan seperti influencer tersebut. Oke, makasih banyak tips and triknya ya, bisa didengar ya baris di rumah. Aku juga mau menyimpulkan bahwa mau kita pilih plant-based diet atau animal-based diet itu semua berasal dari observasi diri kita sendiri dan juga konsultasi ke dokter supaya kita bisa menemukan best diet apa yang cocok untuk diri kita. Makasih banyak atas waktunya Acin dan Pit. Mungkin kita akhirin podcast kita kali ini. Oke, mungkin dari aku ya. Oke. Jalan-jalan naik pesawat terbang Cakep. bersama Acin ke Palembang. Cakep. Oke. Diet bergizi harus seimbang agar tubuh sehat berkembang. Wow. Oke. Nice. Thank you so much Badis udah dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk nantikan podcast kita selanjutnya hanya di Tini Winnie Bites. Bye-bye. Bye guys.